Kiai Haji Lailur Rahman, pengasuh pondok pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Berdirinya semenjak tahun 1983. Jumlah santri kalau dikumpulkan semuanya sekitar 500 lebih, ya, 700 lebih. Jenjang pendidikannya semenjak PAUD, terus TK, RA, terus SD Al-Quran, terus Tsanawiyah, Aliyah, dan kita sudah mengajukan untuk pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura, dan itu ada 3 prodi. Prodi pertama mengenai tentang ilmu komputer atau informatika, kedua prodi sistem informasi, ketiga prodi bisnis digital. Rekomendasi dari LL Dikti Wilayah 7 Surabaya sudah kita miliki, tapi harus diperpanjang karena pengajuan ini, pengusulan ini sudah 1 tahun, sudah rekomendasinya 1 tahun lamanya. Mengapa? Karena kita ajukan berkenaan dengan dosen. Dosennya tidak memenuhi syarat pertama kali, kita ajukan lagi, hampir memenuhi syarat semuanya, tapi ada yang nggak memenuhi syarat, maka harus kita mengajukan lagi. Itu yang ada sekarang. Dulu begini, dulu waktu pendirian pertama memang itu inisiatif dari Al-Fakir. Nah, maka di sini namanya Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti karena saya boleh dikatakan pertama kali anak Indonesia yang tamat Universitas Ummul Qura. Ya, awalnya universitas itu bernama Universitas Raja Abdul Aziz. Pusatnya di Jeddah. Mekah itu cabang, bagian syariah dan bagian tarbiyah. Nah, jadi sewaktu saya sudah masuk di situ, tahu-tahu mau tamat, saya mau tamat S1, nah, dirubah mandiri yang Mekah itu, sehingga dinamai Universitas Mekah. Nah, karena saya terkesan pertama kali keluar tamat dari Universitas Mekah itu pertama kali, maka saya membawa alma mater dinamakan Ummul Qura. Sedangkan di sini sudah ada tanah tempat mertua saya itu Kiai Haji Suyuti Mukhtar, maka saya masukkan nama itu sebagai biar ada kombinasi antara kami dari Ummul Qura dan juga yang mempunyai lahan di sini. Tapi inisiatif awal dari saya. Maka semua program-program yang ada di sini itu murni dari pribadi saya. Maka di sini metodenya, sistemnya saya ngambil dari sistem pondok pesantren salaf, apa yang paling
istimewa menurut saya, dan juga ngambil dari pondok pesantren modern, serta juga ngambil dari lembaga pendidikan negeri, karena di sini juga ikut ujian negeri. Maka sudah terbentuk kurikulum di sini, dinamai madrasahnya, dinamai Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah, yang jenjangnya Tsanawiyah sampai Aliyah. Jadi santri Madrasah Ummul Qura At-Tarbawiyah itu kalau sudah masuk, dia akan melalui ujian Tsanawiyah dan ujian Aliyah, gitu. Formalnya begitu. Dan sekarang ada tuntutan dari masyarakat, karena semenjak tahun berapa, 89 berapa dia perdana itu MUT? 86. Ya 86 masuk. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 92 sudah banyak alumni yang tamat. 92 bayangkan sampai 22. Berarti berapa tahun itu? 30 tahun kan? Nanti enggak tamatnya, tamat awal. Maka ada tuntutan di masyarakat biar alumninya tidak kemana-mana, fokus masih dalam sesuai dengan sistem pendidikan di sini, gitu. Maka membuatlah kami Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Awalnya kita ke Departemen Kemenak, nampaknya respons dari Dikbud lebih cepat dan langsung ditawari institut. Kalau sekolah tinggi masih moratorium katanya. Ya kita ajukan itu sampai sekarang. Dan kebetulan kita memang selalu kerjasama dengan UTM, maka Bangkalan. Maka yang mendesain ini adalah Fakultas Teknik UTM. Dulu dekannya Profesor Dr. Rahmat. Profesor Rahmat itu yang terus menangani tentang ITB ini. Jadi sudah berjalan berarti perguruan tingginya? Belum, masih dalam proses izin operasional. Karena peraturannya kalau seumpamanya izin operasional belum turun, maka tidak boleh merekrut mahasiswa, menerima mahasiswa. Dan rencananya mahasiswa di sini harus dipesantrenkan, karena kita memang mendirikan Institut Teknologi ini dan Bisnis berangkat dari ayat surat Ali Imran ayat 190 191 yang firman-Nya Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang 191-nya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi intinya bahwa apa yang ada di ciptaan Allah ini dan pergantian malam dan siang itu adalah tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang punya akal. Akal orang yang punya akal bagaimana? Orang yang punya akal itu yang selalu berzikir kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, dan terus mereka memikirkan apa yang ada dalam ciptaan Allah ini. Nah itu endingnya dia kata Allah akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka peliharalah, jagalah kami dari siksa
neraka. Nah itu tujuan kami begitu. Caranya harus dipesantrenkan biar terbentuk mereka selalu ingat kepada Allah itu. Dengan kedua kekuatan ini, insya Allah mereka selalu akan mengatakan sedikit-sedikit bila ciptaan Allah, ya Allah Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Itu inti kita. Awalnya, semenjak awal berdiri kita mendirikan koperasi. Iya, koperasi santri. Awal itu. Jadi segala apa yang ada di pondok diurus oleh koperasi ini. Tapi memang koperasi kecil-kecilan, kita belum mengekspos kemana-mana. Misalnya wartel di sini pertama kali. Wartel. Ya. Sebelum ada wartel di sini Mulkro dulu. Iya. Fotokopi. Sebelum ada Mulkro di sini sekitar berhubungan nggak ada fotokopi. Pemekasan 1-2 di sini sudah ada. Dan kita terus ada 2 santri untuk magang di Surabaya. Sampai sekarang dia menjadi bos fotokopi di Sumeneb karena orangnya Sumeneb. Santri. Hingga mau selain santri itu. Nah itu, maka mulai sekarang apa yang bisa dikerjakan oleh komponen itu, unit apapun dikerjakan. Di antara sekarang di depan toko ada fotokopi. Terus sekarang sudah melebar ke lele. Oh, punya ternak lele. Ya, punya ternak lele. Ada lagi sekarang di BLK nih. Nanti unit untuk seperti desain muda itu ya, itu membuat baju, pakaian sebagainya. Nah, kita akan ke sana nanti, mungkin bisa didistribusikan ke semua alumni. Nah, kan mesti belajar nih. Nah, ini. Terus apa yang bisa sesuai dengan kemampuan. Tapi kami intinya itu sebagai sampingan, yang pokok adalah fokus kepada pendidikan. Jadi kadang-kadang dana itu ada aja dari Allah, pendidikan jalan. Kita bangun itu nggak mengandalkan hasil unit usaha koperasi, nggak ada artinya itu kalau ya sebatas sampingan. Ya satu, nomor 2 biar anak-anak itu ada nilai pendidikannya dalam berbisnis gitu. Maka di Ummul Qura semuanya itu kita atur biar nanti keluar dari pondok dia sudah mempunyai kebiasaan dalam menangani apa yang akan terjadi di masyarakat. Maka kepramukaan belum ada pondok pesantren Pamekasan kecuali di sini dulu. Pramuka hanya Banyuanyar belajar, sana belajar itu dulu di sini. Kenapa? Karena semenjak kita mendirikan resmi madrasah itu tahun 1986 itu madrasahnya, itu sudah ada pramuka. Sampai nomor pramukanya sini 847, yang semuanya sekarang 1000 lebih. Sekarang 847 kita. Itu pertanda bahwa kita awal. Iya. Jadi gugus depan 847 di sini. Belum 1000. Kalau sekarang di luar lihat Pak, sudah 1000 lebih. Yang itu yang PA. Yang PI barusan. Karena di sini PI tidak diwajibkan untuk pramuka santriwati. Sampai sekarang nggak ada santriwati pramuka. SD baru. Nah, SD karena dulu ada PI-nya, maka nomor SD itu 1000 berapa? 1000 sudah. Jadi gugus depan, tapi itu khusus untuk PI, PA-nya 84. Sebenarnya sama aja antara PI dengan PA itu. Dan satu gugus depan itu sudah 1200 atau 300 lebih. Itu nomornya. Nah itulah memang kita berangkat dari awal semenjak nol tanpa kita mengandalkan siapa-siapa, karena ini adalah perjuangan karena Allah Subhanahu wa taala dari awal.
Dia nggak mengandalkan pemerintah dalam kurikulum, nggak. Kurikulum kita murni kurikulum untuk membentuk dunia baik, akhirat baik gitu. Jadi santri sendiri, tapi kembali ke santri sendiri juga. Istilahnya pondok pesantren. Dari santri untuk Yang santri ya untuk siapa? Termasuk santri senior. Kan yang tamat-tamat santri juga kita kan. Maka di sini ada lembaga yang namanya Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Ummul Qura, disingkat IKPUS. Sudah berjalan sudah itu. Itu. Apa saja yang ada itu melalui program. Jadi diatur oleh koperasi, dan koperasi itu dalam struktur langsung di bawah badan wakaf. Badan wakaf. Jadi Lele itu baru ini. Yang lele itu baru. berapa tahunan sudah? 3 tahun, 4 tahun ya. 5 tahunan. 5 tahun. Sudah yang lainnya kan itu bantuan dari pemerintah itu. Yang lainnya di sini ada 2, 3 katanya gulung tikar semuanya itu. Hanya tinggal di sini katanya. Masih bertahan. Ya. Dan masih produktif. Produktif alhamdulillah. Wilayah Madura pencontohan. Di wilayah Madura di sini percontohan. Bagus, tapi memang harus jangan sampai istilahnya itu menyelam sambil minum air, janganlah. Kalau kita di pesantren ikhlas gitu, nggak usah ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embel nggak berkah itu. Maka jangan dikerjakan pesantren, kasihan. Pesantren juga dulu murni, maka hasilnya juga bagus. Sekarang sudah dianggaplah dikotori oleh tangan-tangan luar, akhirnya juga begitu. Entas alumninya dulu waktu Syekhona Khalil hanya santinya 27 sekian, itu Masya Allah jadi karena betul-betul semuanya karena Allah. Nah kalau sudah ada embel-embel ini, nggak percaya bahwa Allah itu maha segalanya, hanya berkuranglah bantuan Allah di situ, nggak utuh. Maka sebaiknya kalau pemerintah mau betul membantu pesantren, yang ikhlas, transparan, gitu. Ya silakan, kami selama jadi maslahat umat kami terbuka. Bijak nggak ada embel-embel. Kita murni karena Allah, dan karena sudah Allah berarti karena semua manusia. Karena kita rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang muslim, bukan untuk jangan manusia, binatang harus kita jaga. Itulah Islam, itulah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu bukan seperti kata orang hanya begini, enggak. Kalau pondok pesantren Ummul Qura betul-betul berangkat dengan fondasi yang telah diberikan oleh Allah melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran hadis semuanya di sini yang dibijakan. Itu, dan niatnya harus lillah. Biar jadi enggak, kita enggak mau itu gimana kata kehendak Allah. Yang penting saya lillah. Tapi kalau sudah bukan karena lillah, sudah enggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi di sini maksudnya gurunya nih berapa tahun nih nggak dibayar nih, tapi ada aja rezeki dari Allah. Siapa yang bayar? Allah. Hanya ada formalitas bantuan, bukan gaji. Kalau di luar kan yang dibaca gajinya dulu kan. Seperti ITB ini, Institut Teknologi Bisnis ini, awalnya mungkin kita minta bantuan berat, tapi kalau sudah mandiri kita kelola sebagaimana di madrasah yang ada di sini. Kita nggak mau besar, enggak. Yang penting tetap manfaat anak-anak. Itu. Kati juga Ummul Qura punya balai pelatihan. Itu BLK itu ya. Balai latihan kerja khusus untuk desain muda dan tekstil.
Nah itu akan mengelola pakaian sebagai sudah mulai lah. Jadi pakaian seragam MTS, MA, SD sudah akan masuk ke sini. Dulu kan dikeluar. Dan ada ustadz atau santri sini yang dikirim untuk menjadi instrukturnya ini ya. Sudah ini sudah resmi di pemerintah sudah. Sejak tahun berapa itu Kiai PRK? 1 tahun 2019 ya. 2019. Nah itu sudah ada, sudah banyak yang sudah bisa. Sudah produksi ya, sudah jahit kemarin. Yang mana? SNMA. Oh sudah diproses. Untuk seragam pramuka sudah selesai, sekarang sudah baju putih. Itu kan. Iya, nanti kalau bisa lembaga-lembaga lain kalau ini memang siap bersaing bisa beli di sini nanti. Bisa menyaingi pasar modern. Ya, memang kita arahnya ke sana. Sekali kita masuk harus betul-betul menguasai sesuai dengan apa di zaman sekarang ini. Jangan main-main, tapi tetap karena lillahi ta'ala. Otak jalan harus. Iya, tapi niat harus nggak kemana-mana, hanya semata-mata lillah. Kenapa? Karena sudah jelas sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan, bagaimana kata niatnya. Meskipun sudah pekerjaannya bagus, tapi kalau salah niat nggak sampai kepada Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya bagi setiap manusia itu apa yang ia niatkan. Kalau niatnya untuk itu, ya ke situ hasilnya. Kalau niat kepada Allah, maka Allah dan Allah akan membagi dan terus meridhai biar dia menjadi apa, hasilnya bagaimana. Dan itu kalau diridhai oleh Allah di dunia insya Allah bagus, di akhirat insya Allah bagus.